Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati bersolawat kepada channel dakwah ini, ya. Sehingga dengan solawat itu channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya, dan insya Allah Gusti Allah yang Kamu Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, semoga selalu bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Tidak pernah never, never tidak pernah, selalu always, dan alwaysnya selalu. Oke, berikutnya juga bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Selanjutnya atas doa-doa baiknya kepada seluruh dari kalian aku ucapkan terima kasih. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti di seri pertama tadi, janji aku melanjutkan kajian kita, ya. Berikutnya aku lanjutkan saja supaya cepat, ya, sebelum masuk ke menu utama. Pertanyaan masih dari Kang Pablo Escobar begini. Dan satu lagi judulnya apa ya? Apa judulnya, ya? Begini. Kenapa gimana ya gini ya, kenapa Bani Sa'ad? Ada apa dengan Bani Sa'ad gitu? Ada apa dengan Bani Sa'ad? Oke, udah. Itu berarti seri ke-1. Yang satu ini kedua, ya. Oke, aku lanjutkan. Dan satu lagi, Gus, Nabi Muhammad jadi rasul umur 40. Lalu adat atau budaya apa yang dipakai Nabi saat menikahi Siti Khadijah? Mohon pencerahannya, Gus. Jawaban ini gimana, Mas, ya? Gampang sulit aku harus jelaskan. Dan kalau aku jelaskan pun itu menyerempet jadi polemik nanti karena publik kita belum terbiasa dengan referensi-referensi yang kaya, ya. Jadi aku baca beberapa referensi tentang sirah Kanjeng Nabi Muhammad itu baik ini bukuku berserakan jadi sulit tadi aku mau cari tentang sirah yang disusun oleh dari Pakistan itu loh, yang jadi juara dapat penghargaan dari Arab Saudi itu, dari kerajaan Saudi. Syekh Abdurrahman Puri atau siapa itu nama lengkapnya, ya. Tapi aku cari nggak ada, ya, maklumlah tempatnya nggak cukup berserakan bukunya, ya. Dan sirah-sirah yang lain baik yang ditulis oleh mereka yang Islam maupun mereka yang kafir itu menurutku ya beda-beda tipis, ya. Yang sedikit agak beda itu nanti yang ditulis oleh Kang Mas Muhammad Haikal, ya. Kalau yang lain-lainnya Betty, ya. Tapi bagiku menjadi menarik juga kalau semuanya dibaca karena kadang-kadang ada di tulisannya si ini nggak ada di sini, ada di sini nggak ada di situ. Jadi saling melengkapi, ya. Yang aku akan bacakan satu sirah ini yang lain daripada yang lain. Ini ya. Sudah tuh. Di buku ini lebih humanis ceritanya, lebih manusiawi, lebih mendekati faktual, ya, lebih mendekati faktual. Ini disusun oleh seseorang yang ilmuwan bener. Padahal nantilah kapan-kapan kita kupas, ya. Padahal background ilmunya tidak agama seperti aku, ya. Cuman wawasannya subhanallah ini. Dia menulis dari sisi yang lain yang beda dengan tulisan-tulisan mereka yang menulis tentang sirah Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini lebih humanis dia. Lebih humanis. Dan kesalahan berpikir kita kalau sudah ngomong sesuatu sosok yang apa ya?
yang itu masuk dalam nuansa legenda menjadi seolah-olah sempurna gitu loh. Kan semuanya proses. Seperti kalau kita baca kun fayakun tentang jadi maka jadilah, kan terjemahannya gitu. Memang kalian sudah terjebak oleh terjemahan yang salah. Karena itu kan fiilnya kan mudhari itu. Yakunu itu kan mudhari, artinya jadi maka akan jadilah. Dan ini juga melengkapi apa yang ada di perjanjian lama ya. Perjanjian terakhir ini bukan berarti Allah itu kalau mau mau menciptakan mesti ngomong, enggak. Ngomong itu mudah, artinya apa? Menciptakan segala apapun bagi Allah itu mudah gitu loh. Cukup mengatakan kun fayakun, gitu aja sudah beres. Tapi itu juga tetap melewati proses. Makanya fiilnya itu mudhari. Ya kan? Kun fayakun, jadi maka akan jadilah. Jadi berproses dia. Ya, dia berproses. Tapi bukan berarti Allah tidak mau melewati proses. Bukan Allah tidak bisa melewati proses. Ya bisa saja, orang dia maha bisa. Tapi Allah tidak mau. Tetap ada proses. Begitu, ya. Ini salah satu lagi kritik bahwa terjemahan depan itu bermasalah. Coba kamu baca itu, kun fayakun apa terjemahannya? Kan jadi maka jadilah. Gitu. Padahal itu seharusnya jadi maka akan jadilah. Akannya itu menjadi penting. Gitu loh. Karena kita membaca terjemahan tanpa pernah menerjuni original teksnya jadi masalah. Seolah-olah seperti tukang sulap aja. Jadi maka ujuk-ujuk jadi gitu. Enggak begitu. Jadi ada proses. Begitu juga Islam. Islam itu proses. Tidak begitu Kanjeng Nabi Muhammad. Tentunya Muhammad bin Abdullah ya, lahir terus Islam gitu ya, enggak no. Kan ada usia rentang 40. Ya. Jadi kalau di buku ini itu manusiawi banget. Sehingga ini mohon tenang disikapi ya, jangan terlalu sumbu pendek ya. Coba otaknya dipakai. Kalau aku membuat sebuah analisis ya, bahwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad menggelar perhelatan pernikahan ya bersama Bunda Khadijah ya, coba aku mau tanggung jawab. Kira-kira yang namanya ngundang orang dimanapun budayanya sama lah ya, masa ngundang orang nggak kasih minum, nggak kasih makan ya. Kira-kira dalam, kalau orang Jawa bilang pasugatan, jamuan kalau bahasa Indonesianya, kira-kira di perjamuan itu arak beredar nggak? Karena apa? Budaya mabuk, minum itu bagi orang Arab itu sudah mendarah daging. Sekarang coba kamu jawab kalau aku tanya. Kira-kira nih menurut lu ya, arak beredar nggak di perjamuan Kanjeng Nabi Muhammad ketika menikah itu? Ini kalau tolong disikapi dengan bijak ya. Jangan nanti terus ngomel-ngomel marah-marah ke aku protes. Makanya aku bilang kita kurang pandai membaca sejarah bahwa ada proses, tidak ujuk-ujuk Islam ditegakkan. Enggak, orang Islam itu nanti bisa mi'raj ya, itu kan di Yatsrib, makanya disebut Madinah. Madinah itu sebutan di mana suatu kawasan negeri Islam bisa ditegakkan, maka dia mi'raj, naik ya lu wala yu'la, naik. Cuma kan publik memahami mi'raj itu naik ke planet entah mana, terus naik pesawat yang digambarkan seperti kuda yang namanya buruk, dan herannya lagi kenapa kok kepalanya itu kepala wanita dan itu cantik gitu loh, itu dari mana seharusnya. Tapi ya sudahlah, itu publik seperti itu, kita mengedukasi aja secara kultural. Yang benar itu begini loh, kalau mau, kalau nggak mau ya sudah biarin daripada rame. Jadi makanya kalau ada teman-teman Kristen mengajak atau mengkanter aku dengan Isra Mi'raj dengan pemikiran mainstream, ya aku kasih senyum saja. Aku bilang, tololmu kok nggak hilang-hilang. Memangnya pemahamanku seperti pemahaman publik. Beda. Kalau orang cerdas itu kalau dia mau mendiskusikan sesuatu,
teman diskusinya itu dibaca dulu bagaimana pemikiran dia tentang sesuatu yang harus didiskusikan. Seperti aku mau diskusikan tentang teos, aku harus baca dulu dari Kristen yang mana ini, saudaraku ini. Kalau dia dari yang tauhid, Kristen yang tauhid atau Kristen yang Unitarian, tidak mungkin aku tanya siapa itu Yesus, karena sudah jelas bagi mereka Yesus itu bukan Allah. Yesus itu nabi, Yesus itu rasul sama dengan kita. Baru nanti kalau kepada teman-teman yang mengambil konsep teosnya Tritunggal, lah di sana didiskusikan. Jadi kalau orang genah itu begitu. Tapi kan di komen-komen itu yang kafir-kafir itu banyak yang gobloknya minta ampun kadang-kadang. Begitu diajukan saja kepada Gus Putih, diajukan saja kepada Gus Putih. Padahal kajian-kajian Gus Putih itu banyak yang bertentangan dengan mainstream. Tentang surga misalnya, tentang bidadari kan beda. Jadi, tapi aku yang males mau untuk apa juga dikomentari, biarin aja. Itu urusan kalian lah, kelas receh itu, masa aku harus turun gunung ya. Oke, itu Mas ya. Karena kalau kita selesaikan ini, dia akan nyimpang jauh. Ini juga sudah terlalu nyimpang sehingga aku jadikan 2 videonya ya. Coba Mas jawab, Mas Pablo Escobar, nggak tahu ini, mungkin Amerika Latin KW ini ya, yang ada di Jawa Barat ya. Namanya nama Amerika Latin ya. Coba ketika Kanjeng Nabi menghela pernikahan itu, kira-kira beredar nggak itu Homer? Kita berbicara antropologis loh ya. Ya, kita berbicara antropologis. Ya, budaya saat itu seperti apa? Ya, coba kalian jawab. Oke. Kemudian itu Mas ya. Tentunya tidak memuaskan, aku tahu, karena itu harus ada videonya tersendiri ya. Cuman paling tidak aku sudah memberikan setetes 2 tetes air untuk menghela dahagamu. Ya, kalau mau benar-benar tuntas harusnya ya nanti diingatkan lagi, di request lagi ya. Oke, berikut Kang Empudi 99 hadir Gus, oke atur nuhun. Kang Hari Sunandar 2 bola mata pasang dan 1 jempol, atur nuhun. Kainko hadir Guru JM, oke terima kasih untuk Kang Mas Kainko yang ada di Borneo. Kemudian soleha kita Loisa Adriana merupakan seorang mualaf yang kita doakan semoga tetap selalu eksis dalam Islam hingga nanti menutup mata. Ya, nyimak. Oke, terima kasih. Monggo Loisa Adriana, salam untuk keluarga ya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Gusti Allah ingkang Maha Agung. Oke. Sudah aku bacakan. Kita sekarang fokus ke kajian kita. Apa tadi, Le? 99 miliar terus apa bawahnya? Ya, ada apa dengan Bani Sa'ad? Jadi Halimatu Sa'diyah itu menunjukkan baninya. Jadi Arab itu jangan kamu kira one color. Arab itu multi color, tergantung nanti baninya apa. Ya. Makanya di surat keberapa itu? Surat yang pada saat itu kalian telah ada di tepi jurang neraka, tetapi kalian disatukan oleh tali Allah, itu surat apa? Surat yang ketiga kalau tidak salah ya, 107, atau nanti coba kalian lihat. Mereka itu juga selalu bertengkar. Lalu dirukunkan oleh tali Allah yaitu Islam. Banyak bani di sana. Jangan dikira kalau Arab itu terus one color, enggak, multi color. Ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ya. Diskusi terakhirku dengan almarhum guru Al-Qur'anku Gus Fanani, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, itu tentang Kanjeng Nabi Muhammad itu sebetulnya Arab atau bukan. Ya. Itu kami diskusi banyak itu di rumahnya Ustadz Ahmad Wahid gitu ya. Kalau aku manggil dengan panggilan keakraban Cak Ahmad Wahid, Cak Ahmad, Cak Mat gitu ya. Ini beliau ini subhanallah ya. Karena beliau menguasai 2 bahasa, jadi enak kalau diskusi sama beliau. Bahasa Arabian dan Aroban dia oke. Jadi
referensinya banyak. Di situ itu tentang Nabi Muhammad itu hidup dalam antropologis, hidup dalam budaya Arab, itu kami semua sepakat saat itu. Kami semua sepakat. Ya. Tetapi apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa disebut Arab? Nah, ini kami pusing. Ya, referensinya banyak, termasuk ini. Ini referensi ya, yang aku sudah bilang, Philip Kahiti. Ini History of Arab. Ini kalau kita baca ini nanti kita baru tahu. Nanti ada Ariba, ada Musta'riba, ada kurun 1, kurun 2. Aduh, jelimet ini. Yang namanya sejarah jelimet. Dan kita tahu dalam dinumloh dari mulai Yahudi, Nasrani, kemudian Islam yang diawali oleh Milata Abraham. Makanya ini kan disebut dalam kajian-kajian akademis itu Milata Abraham, atau kemudian melahirkan anak-anak ya, 3 anak-anak Abraham ya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam ya. Ini semua menarik garis keturunan itu patriark, bukan matriark, dari bapak ya. Nah, kalau kita berpegangan itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa nggak dibilang Arab? Itu kami diskusi di itu mentok, belum bisa mengambil kesimpulan. Dan itu diskusi terakhirku dengan Gus Panani, yang pada waktu itu beliaunya sudah sakit ya, cuman karena sudah kandung janji, dan dia sudah bikin ketikan, nanti kalau dia pesan ke aku, Mas, nanti kalau saya nggak kuat saya pulang, ini saya tinggalkan anunya ya, ketikan ini gitu. Oh ya Gus gitu. Tapi ternyata di sana beliaunya tetap tambah seger, dan kita lanjutkan sampai Isya kalau nggak salah ya, sampai Isya. Setelah pulang dari itu sakit kemudian aku telepon nggak bisa, sudah ngamar, dan itu pertemuan terakhir, dan qadarullah wafat ya. Jadi begini, akhirnya karena keturunan itu diambil dari garis laki bapak, terjadi debat tebal. Karena kalau kita urut, kita tarik nanti ke Kanjeng Nabi, siapa ya anak ele, Ismail, Kanjeng Nabi Ismail ke Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim nanti ditarik kemana dia? Ke Babylon. Ke Babylon. Jadi nanti Irak kalau Irak Utara ya, Babylon itu ya, larinya ke sana nanti. Sedangkan Arab itu juga melalui proses ya. Di sini aku nggak bisa ceritakan, kamu baca sendiri. Ini hampir 1000 halaman. Philip Kahiti ini bagus untuk referensi. Panjang ceritanya. Ya. Kalau almarhum Guru Gus Panani menjelaskan kenapa kulit orang Israel seperti itu, kenapa kulit orang Arab seperti itu, kan ada bedanya itu. Dan rasional sekali jawabannya, karena Israel itu F1. Bapaknya Babylon, mamaknya juga Babylon. Bunda Sarah itu Babylon loh, jangan lupa. Sedangkan Arab tidak. Bapaknya tetap Babylon, tapi Bunda Hajar itu, mamaknya itu Mesir kan. Makanya kulitnya sedikit berbeda. Subhanallah, cerdas sekali almarhum guru Al-Quranku. Ya, semoga beliau dirahmati dalam tidur panjangnya. Kalau ada orang pintar meninggal itu, sedih kita. Ilmunya belum kita miliki sudah meninggal. Gus Panani, Gus Husnul Hadi, itu guru-guru Al-Quranku yang oke punya. Meskipun aku sering berdebat dengan mereka. Aku itu kalau diajar tuh nggak langsung enggak. Tapi mereka sudah tahu aku itu wajar, dan mereka sangat menyayangi aku, dan aku sangat menghormati mereka. Sering kami berdebat, dan itu tidak diketahui teman-teman ngaji lain. Jadi mereka tidak tahu. Itu seperti, sebetulnya nggak dirahasiakan sih, tapi menjadi seperti rahasia. Ya.
Mereka tidak tahu bahwa aku itu begitu. Ya. Jadi dijelaskan begitu sampai kulitnya beda. Nah, sekarang tentang bahasa nih, ya. Aku kan sudah bilang, ya. Meskipun ini hipotatif, bolehlah disebut hipotatif. Jadi bukan summary ya. Hipotatif bolehlah, oke lah. Karena aku juga terus terang aku tidak mampu kalau untuk menyuguhkan data. Karena kita berbicara peradaban sekian lama. Dari mulai Bapak Abraham sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kan jejak-jejak sisanya masih bisa kita lihat. Pertama, orang-orang Arab dan orang-orang Israel itu berada dalam satu rumpun bahasa yaitu Semitik. Ya. Makanya kan beda-beda kan beti itu. Kalau kalian lihat ya, kalian lihat tulisan-tulisanku dulu di Facebook itu mesti Assalamualaikum, Shalom Alaikum. Dan gara-gara itulah aku dikeluarkan dari grup-grup Islam. Jadi aku ini sama teman-teman Islamku sendiri dikeluarkan. Dia bilang, wah ini akidahnya rusak ini. Dia pakai salam yang bukan salam kita gitu. Dan aku sih ya tidak masalah. Ya, orang grupku juga banyak. Kadang-kadang mau keluar juga kita sungkan kan, nggak enak sama adminnya. Ini dikeluarkan ya sudah wis keluar kon aja. Aku pernah dikeluarkan karena apa? Aku menggunakan dua salam itu. Assalamualaikum, Shalom Alaikum. Dan mereka tidak tahu kronologisnya. Jadi aku memaklumi saja karena kebodohan mereka usul ke admin untuk aku dikeluarkan dari grup itu. Aku senyum saja. Sebetulnya kalau aku bisa jelaskan, tapi bagaimana mau menjelaskan? Orang sudah dikeluarkan. Karena mereka tidak tahu bahwa bahasa Arabian, bahasa Ibranian atau Ibraniun, Arabiun itu satu rumpun, rumpun Semitik. Karena bapaknya juga satu. Bene ab ehad. Makanya kalau ada yang bilang ehad itu beda dengan yahid itu sudahlah. Jangan berdebat dengan aku, bikin apa ya? Bikin waktuku sia-sia. Jadi kalau ada orang mau berdebat dengan aku terus masih belum paham antara ehad dan yahid terus dia bilang ini Allah Tritunggal, itu males. Karena dia menggeret aku jauh ke belakang. Aku sudah terlanjur lari ke depan jauh. Kembali lagi ke belakang. Nggak ada bedanya ehad sama yahid itu nggak ada. Kan apologetik itu apologetik yang sudah terbiasa digunakan oleh teman-teman Tritunggal. Loh ini ehad artinya satu kesatuan. Kalau satu itu yahid. Maka saranku, lu tanya aja sama orang Israel. Karena itu bahasanya orang Israel. Seperti gue, kalau gue mau tanya dang mulak doho, itu aku tanya pasti kepada orang Batak, gak mungkin sama orang Papua karena itu bahasa Batak. Logikanya kan nalarnya kan sederhana begitu. Begitu juga kalau kamu itu kan goyim. Goyim itu bukan orang Israel. Hati itu bahasa Israel. Jangan kamu dikasih dogma terus kamu telan mentah-mentah, akhirnya kan goblok. Tanya sama orang Israel, hati itu artinya apa? Beda nggak? Benar nggak ehad itu kesatuan terus kalau satu itu yahid? Ternyata kan tidak. Makanya kalau ada ujuk-ujuk apa menyanggah, aku pikir siapa lu? Sana. Receh ini bikin apa orang Jawa bilang nyerimpeti wae gitu. Sana kamu mikirnya biar sama anak-anak aja kamu sana debatnya. Nggak usah sama aku. Kecuali dosen. Oke lah. Ya, jadi ini semua ditarik dari garis Bapak Abraham ya. Itu ketika ya kita jadi nyasar ke sana. Ketika Bapak Anwar Sadat mau berkunjung ke Israel, ini sudah pernah juga aku katakan, tapi nggak apa-apa diulangi karena ini perlu ya. Dan Israel lagi itu dipimpin oleh Menahem Begin, ya. Menahem itu Sayyidina ya. Ya, ada pokoknya kalau ada orang namanya Menahem siapa? Menahem itu Sayyidina gitu ya. Kalau diarabkan gitu ya. Itu sambutannya itu ditulis di jalan-jalan, di perangko-perangko. Kalau dulu kan belum ada WA, jadi kartu pos itu kasih lagu keras. Ditulis apa? Bene ab ehad, bukan bene ab yahid.
Pakai ehad, artinya apa? Mereka mau kembali ke masa lalu. Bahwa Arab dan Israel itu saudara dari satu benih yang sama. Siapa? Bapak Abraham. Pakai apa? Pakai ehad, nggak pakai yahid. Memangnya Bapak Abraham itu ada Abraham 1, Abraham 2, Abraham 3? Kan nggak ada. Ya, oke, kembali itu sebetulnya tema lain ya, tapi mumpung lewat aku jelaskan. Kembali sekarang ya. Dari Bapak Abraham kita tarik terus nanti ketemu sampai ke Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh punya anak namanya siapa ya? Yang terus menjadi nama Semitik, Semet atau siapa gitu. Tolong dibenarkan kalau salah ya. Ada yang anaknya ada yang bernama Semet atau siapa lupa aku. Makanya disebut Arab Israel itu satu rumpun, bahasa Semitik. Ya, bahasa Semitik ya. Makanya Assalamualaikum itu sebetulnya sama saja dengan Salam Alaikum. Cuman karena mereka tidak tahu, dikirain Gus Beti ini akhirnya sudah menyimpang. Oh, itu bukan salam kita, itu salam orang kafir. Akhirnya aku dikeluarkan. Cuman aku menjelaskan ke mereka yang goblok kan ya sulit. Bahwa nggak ada bedanya. Salam Alaikum itu ya salam alaikum. Gitu loh. Karena apa? Satu garis, cuman karena terpisah oleh jarak, ruang dan waktu, akhirnya dialeknya yang berubah. Kalau di sana ehad, di sini ahad, di sana yahid, di sini wahid. Gitu aja. Di sana shalom alaikum, di sini assalamualaikum. Di sana Yerusalem, di sini Darussalam. Apa bedanya? Ya, jadi kadang-kadang ya sudahlah. Ya, kalau mereka mau belajar biar belajar, kalau nggak mau ya sulit juga dipaksa ya. Seperti itu. Nah, bahasa-bahasa ini, bahasa para nabi ini itu bahasa firman yang digunakan. Maka aku mengatakan seandainya nih, tapi kan ya tidak mungkin. Seluruh kitabullah itu dihadirkan, itu ada dalam satu bahasa. Gitu loh. Ya. Cuman kan yang tetap eksis dalam bahasanya itu kan Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri hati-hati. Kemarin aku diskusi berat dengan S1-nya tafsir Al-Quran, S2-nya PAI, Pendidikan Agama Islam. Tapi dengan suaminya, istrinya lagi kuliah atau apa lah bilang. Coba tanya sama istrimu itu. Ya, Al-Quran itu bahasa Arab atau bukan gitu. Dia bingung gini-gini tak bilang. Bukan. Al-Quran itu tidak pernah ngomong Al-Quran Aroban, nggak pernah. Yang Al-Quran jelaskan, Al-Quran sendiri ngomong ke kita Al-Quran Arobiyin, Arobian, Arobiyun, bukan Aroban. Itu dia. Akhirnya dia katanya mau main ke sini, monggo silahkan kok mau main ke sini. Aku bilang aja istrimu yang S2 itu, yang lagi kuliah di UIN, supaya kita ngobrolnya enak, lebih lengkap. Ya, nah masalah bahasa, ya itu sejarahnya panjang nih ya. Itu terwariskan nanti lewat Nabi Nuh. Terus Nabi Nuh kan nanti itu dihabiskan, itu bangsa itu terbagi dua. Ada yang bakia, ya, ada yang badiah atau apa gitu istilahnya di sini ada ya. Jadi ada yang dipunahkan, ada yang terabadikan. Makanya terus apa itu istilahnya ya? Nah, yang terabadikan ini itu mewarisi bahasa dari Nabi Nuh. Ya nanti itu baru terus proses terjadi pengarapan itu loh, terjadinya lahirnya bangsa Arab. Nanti bangsa Arab juga tuh terbagi dua. Ada Ariba, ada Musta'riba. Gitu loh. Nah, bahasa-bahasa ini masuk ke dalam lintasan antropologis Arab. Ya, bahasanya para nabi ini itu diwarisi oleh Bani Sa'ad. Gitu loh. Ya. Diwarisi oleh Bani Sa'ad. Lalu kenapa Kanjeng Nabi kok disusukan kepada ibu susu yang dari Bani Sa'ad, yaitu Ibunda Halimatus Sa'diyah. Jadi Sa'diyah itu Sa'ad. Ya. Karena kita tahu dimanapun tempat yang metropolis itu bahasanya mesti rusak. Ya, rusak bahasanya.
Karena apa? Semua orang datang membawa budayanya sendiri-sendiri. Maka saat itu sudah metropolis loh. Orang dari mana aja datang. Ya. Ngumpul di situ, pusat perdagangan dan segala macamnya. Bahasanya rusak. Rusak bahasanya. Lah Kanjeng Nabi Muhammad kecil atau Muhammad bin Abdullah diibu susukan kepada Bani Sa'ad, dan itu yang ada di gunung. Yang bahasanya itu warisan dari bahasa para nabi. Yang belum terkontaminasi oleh bahasa-bahasa budaya. Yang itu sudah menjadi familiar di lingkungan Makkah dan sekitarnya. Lah Kanjeng Nabi itu sudah dipersiapkan sejak dini. Sejak masih Muhammad bin Abdullah sudah dipersiapkan. Karena dia nanti akan menerima firman yang itu bahasanya bahasa para nabi. Maka dari itulah, karena bahasa itu diwarisi oleh Bani Sa'ad, dia diibu susukan kepada Bani Sa'ad, yaitu jatuh kepada Bunda Halimah Tusa'diyah. Makanya sekarang ya lagi marak ya, seperti kemarin memperingati Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembicara Bapak Kiai Haji Doktor Profesor Teteh Bengek bla bla bla. Di sana juga begitu bla bla bla. Profesor ini Kiai ini bla bla bla. Coba dengarin. Dengarin sejarah yang dia ungkap. Mesti copy paste begitu saja. Coba dia ketemu dengan Gus Bedi. Ayo duduk sini. Nggak peduli lu profesor, lu dokter, duduk. Kita bicara kebenaran. Tapi kan jarang yang mau dengar cerita-cerita seperti ini. Pertama, tidak mungkin Muhammad bin Abdullah kecil itu diseleksi sehingga dia menjadi sosok yang termarginalkan. Berikutnya, ada apa kok harus disusukan ke Bani Sa'ad? Coba. Cuman kan aku bilang, Gus Bedi itu tidak marketable. Kalau dijual itu nggak laku. Coba kalau aku ngisi kajian tentang misalkan diundang Islam tentang milad Kanjeng Nabi Muhammad, tiba-tiba aku datang begini. Pakai jin, pakai kaos, pakai begini. Ini giwangnya belum dipakai. Bisa kepala mereka bisa berputar-putar itu nanti. Loh. Karena kebiasaan kita melihat siapa yang ngomong, bukan apa yang diomongkan. Yang diomongkan itu kamu datanglah ke tempat-tempat peringatan milad. Mesti ceritanya begitu doang. Kok nggak ada upaya mendekonstruksi begini loh seharusnya, karena itu melanggar rasionalitas kita. Nggak benar. Ya. Oke. Sekarang menjadi terjawab. Kemarin sudah aku jelaskan, Paman Hamzah berikut Kanjeng Nabi Muhammad kecil ya, Muhammad bin Abdullah, itu kan sama-sama diibu susukan kepada Bunda Halimah Tusa'diyah, dibawa naik ke atas kan, ke gunung kan. Oke. Pertanyaannya, biasanya budaya mereka itu seperti di Al-Quran juga ada tertulis itu 2 tahun. Jadi penyusuan itu 2 tahun. Budaya mereka itu begitu. 2 tahun menyusukan. Jadi Paman Hamzah itu cuma 2 tahun. Setelah itu ditarik lagi kembali masuk ke istana. Ini kalian tahu nggak? Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad itu 4 tahun. Jadi 2 periode. Kalau pamannya Hamzah itu 1 periode 2 tahun. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad 2 periode 4 tahun. Nah, itu aku dijelaskan oleh guru Al-Qur'anku. Di situ dalam proses ya memahami bahasa. Karena nanti akan menerima firman yang 40 tahun kemudian di Gua Hira itu juga turun dalam bentuk bahasa. Maka ini di training dulu bahasanya. Karena Al-Quran itu akan menggunakan bahasa jannah, bahasa firman. Sebagaimana bahasa-bahasa yang digunakan oleh Suhuf Ibrahim, Torah, Zabur, Injil. Kemudian sebagai perjanjian terakhir Al-Quran. Ini satu bahasa yang sama. Gitu. Ya. Oke. Jelas ya? Jadi kalian sekarang tahu. 2 periode disusukan.
Dan dalam rangka apa? Dalam rangka pengayaan bahasa supaya lebih mantap lagi. Karena nanti akan menerima firman gitu. Jadi roadmapnya, desainnya kita sudah bisa baca gitu ya. Oke, sampai di sini dulu dan mohon dipersori jadi 2 seri ini ya. Nggak tahu nanti kalau yang itu bisa segera terunggah nih kita unggah, tapi kalau itu ternyata jaraknya terlalu dekat mungkin kita unggah besok ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Untuk saudara-saudaraku terkasih dimanapun kalian berada, ya beginilah kajianku singular. Dia memang membicarakan A, tapi tidak menutup kemudian sebelum mencapai A dia bercerita tentang pengetahuan-pengetahuan lain yang itu bukan A. Ya, kalau kalian cinta terhadap pengetahuan, tentunya lebih suka begitu. Ya, tapi ada juga yang suka strike, ya silahkanlah. Berarti kalau strike ngajinya jangan di sini, pilih tempat yang lain. Itu aja. Kalau di sini tidak bisa. Aku tidak bisa strike, harus singular gitu. Ya. Oke, untuk saudara-saudara terkasihku, ini sudah mulai hangat suasana. Matahari sudah keluar. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua selalu dalam rahmat Gusti Allah yang Maha Agung ya, mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita. Dengan itu kita semakin mencintai Allah, Kanjeng Nabi, Islam menjadi bingkai iman kita. Kita bawa sampai menutup mata, tetapi jangan lupa tetap memberikan hormat ya kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, sampai di sini dulu. Ya, semoga mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, bisa bersama lagi kita dalam kajian-kajian berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.